Jazakallah. Alhamdulillahi wahdah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin wa ba'du. Haitsu yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sumangga sepindah kita muji syukur kepada Allah ingkang pinaring kata-kata kanikmatan. Alhamdulillah, salawat dan salam wa kilometer dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan maghrib yang berbahagia ini kita dimudahkan Allah kembali untuk bisa berada di majelis ilmi membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi lelenggahan panjenengan sami wonten dalu punika laras-laras dados amal shalih dipun tampi Gusti Allah lan benjang saged kita banggaaken wonten ngarsanipun Gusti Allah dados amal ngampelaken langkah panjenengan sami dumugi surganipun Allah Subhanahu wa taala. Langsung kemawon Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita badhe nglajengaken kajian tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ayat kanthi ayat, ayat demi ayat yang kita baca, yang kita pelajari menambah ketakwaan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah. Dugi pundi Bapak Ibu? Surah Al-Ghasyiyah. Pun rampung dereng? Dugi ayat kirikan ayat, kalau nggak salah kok sampai ayat 10 nih. Kalau secara potongan ayat niku sampai ayat 6 nggih. Karena ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 itu nggih menggambarkan ahlu neraka. Sedangkan ayat yang ke-7 sampai berikutnya nanti menggambarkan atau mengkabarkan kepada kita balasan ahlu jannah. Berarti kita mulai dari ayat yang ke-7 Bapak Ibu nggih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sampun kita wasnih ya Ben. Nah kita langsung mawon pada pembahasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita baca apa? La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhu yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah
akwabum mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyyu mabthusah. Barakallahu fikum. Niku mungkin kita bahas rumiyin niki masih satu pembahasan, yaitu menggambarkan, mengabarkan kepada kita ashabul jannah, napa penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala dewau wonten surat Al-Ghasyiah ayat 7 ngendika la yusminu wa la yughni min ju'. La yusmin terus nggih. Oh tadi ini masih ayat yang anting. Yang ke-8, wujuhu yawma idzin na'imah. Wujuhu yawma idzin na'imah. Wujuh itu jamak dari wajhun. Wajhun wujuhun yang artinya wajah-wajah. Yauma idzin pada hari itu. Na'imah berseri-seri atau berbahagia. Jadi pada hari itu yauma idzin wujuhun na'imah, ada wajah-wajah yang berseri-seri. Di hari akhirat nanti ada wajah-wajah yang berseri-seri. Mungkin-mungkin kalau jangan sami, amin ya rabbal alamin. Wajah yang bahagia, wajah yang menyenangkan, karena kita sudah meyakininya dan kita sudah mempersiapkannya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di antara makna takwa itu adalah al-isti'dad liyaumir rahil, bersiap-siap untuk menghadapi hari yang panjang, perjalanan yang panjang. Nah, kalau jalan sami alhamdulillah dan harusnya sudah bersiap-siap. Di antara persiapannya ya ibadah-ibadah yang kita kerjakan dengan baik, Bapak Ibu. Lah ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini akan berbuah indah fi yaumil qiyamah. Makanya Allah berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannat. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman itu dan beramal salih, bagi mereka jannat, surga-surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah. Sehingga Bapak Ibu kalau jalan sami insyaallah di yaumil qiyamah bibar sedo dapat nikmat kubur, amin ya rabbal alamin. Gampil jawab pertanyaan malaikat, dilampangkan kuburnya, dibuka pintu surga dengan alam barzah kita. Itu sudah kenikmatan yang luar biasa. Dan di jannahnya Allah, karena timbangan kebaikan kita lebih baik dan kita dapat syafaat Nabi Muhammad, amin ya rabbal alamin, maka wajah orang-orang yang beriman saat itu bersinar, berseri-seri, seneng. Bayangkan wong alhamdulillah donya wis rampung Pak nggih. Wis kesel wis rampung Pak teng donya Pak. Masalah pun rampung teng donya niku nggih. Memang donya iki ngene masalah apa nggih. Dan dengan menawi tasih gesang niku harus siap menghadapi masalah. Satu masalah selesai akan ganti masalah yang lain, niku pasti. Makanya menawi jenengan bibar sampun sudah menyelesaikan satu masalah, katakan pada diri sendiri, selamat datang wahai masalah yang baru. Masalah yang lalu sudah saya selesaikan, selamat datang masalah yang baru. Insya Allah saya akan kuat dan saya akan menyelesaikannya. Begitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena ya menawi panjenengan tasih gesang, ya tetap enek masalah terus. Niku ya rakyat, kalau nggak masalah keluarga, masalah finansial, masalah tonggo teparo, niku paling bulat-bulat dan masalah niku mawon paling. Kalau kita sudah beranjak ke perjuangan, masya Allah kalau sudah perjuangan tambah masalah meleh, jelas, tapi berpahala.
Artinya menawi jenengan lebet teng ketakmiran misalkan Pak nggih, misalkan. Ngurus masjid ini kan masalah Bapak Ibu nggih. Nah, makanya masalah teng masjid menika paling kathah nggih. Bopo Rahimun nih. Kathah masalah niku Pak. Makanya ajeng guyu angel niku. Bapak Rahimun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah itu tentu akan terus silih berganti ada. Lah setelah masuk jannah, masuk surga, insya Allah kita pelong Bapak Ibu. Alhamdulillah ya Allah, sampun rampung, tinggal merasakan buah-buah ketaatan. Mula punika monggo Bapak Ibu amal punika leres-leres ikhlas kagem Gusti Allah agar ditampi kali Gusti Allah. Jangan sampai gerundel ibadah kok gerundel ya Bapak Ibu. Azan kok gerundel, nanti azan Allahu Akbar, wah yo azan meneh kok. Salat cah-cah. Salat kok gersulo ya Bapak Ibu nggih. Meneh ajeng salat niku alhamdulillah ya Allah pun azan dan mangkat. Enten pengawasan ngeten nggih. Dinten apa to nggih? Dinten Sabtu. Wah, pengajian cah. Pokoke mboten ikhlas ngono nggih. Enten pengawasan niku nggih seneng, alhamdulillah ada pengajian iso leren wae nggih. Saged sesarengan pikir akhirat Bapak Ibu nggih. Mosok donya sampai sing dipikir Bapak Ibu nggih. Leren sik pikir akhirat. Jadi bahagia, Pak. Usahakan taat niku bahagia. Ditimbali tiang sepuh, aku kangen kowe, Renio, alhamdulillah. Nggih Pak, siap, semangat. Biru walidan itu ibadah Bapak Ibu. Jangan ketika dipanggil tiang sepuh, kowe Renio ngopo to Pak? Jeluk-jeluk aku barang wis tuwa repoti wong Pak. Jangan begitu Bapak Ibu. Orang tua memanggil kita itu kita diberi banyak keutamaan. Berarti bapak tasih butuh alih jalan sami. Kita ndang kalaupun tidak dipanggil menawi saged nggih sering-sering mendatangi yang sepuh punika ditangeti kabari pripun kirang nopo sakit nopo diperhatikan kondisinya. Jangan sampai itu Bu ada yang viral itu di daerah mana itu sampai bapak ibu nih ngapunten membusuk di kamar anaknya tidak ada yang tahu. Nggak tahu seperti Pak berita nih Bapak Ibu. Teng Facebook niku ngeten HP ya ngeten TV macam ngeten ngalih. Niku sang putri stroke Bapak Ibu nggih di dalam rumah nggih. Tiyang non muslim sih nggih. Tiyang non muslim. Niku anake pinten gedhe boten teng mriku anake merantau sedanten napa boten sak griya kalih tiyang sepuh niku. Nah, mungkin bapake sida rumiyin nggih. Karena bapake sida rumiyin ibuke ra nek sing ngurusi, Pak. Niku gadah putra-putra nggih pun gedhe-gedhe nggih pun nyambut gawe sedanten. Sampai meninggal tidak ada yang tahu. Tahunya sampai membusuk, Pak. Nah, jangan sampai begitu Pak. Kita punya orang tua sering ditanya kabarnya, sering ditanya sedang apa. Ngantos kula gadah mas nih kakak saya niku kali ibu kula ngantek napa kowe ku mendino telepon tolele wae ngene. Nggih, khawatir kok Bu, mungkin menangi enten napa-napa, ora apa-apa rasah terus telepon-teleponan terus gitu nggih. Katakan mboten napa-napa wong kula nggih mboten anu kok. Terus sering ditangeti kabari pripun ngeten. Niku amal soleh. Dados monggo Bapak Ibu amal soleh niku digawe seneng Bapak Ibu nggih. Digawe dibuat bahagia. Jangan ngeluh dengan amal soleh. Wujuhu yawma idzin na'imah, wajah mereka berseri-seri. Wujuhu yawma idzin ay yaumal qiyamah, yaitu wajah mereka di hari kiamat ayyu na'imah ayyu rafun na'im fiha. Kenapa wajah mereka berseri-seri? Karena sudah digambarkan kepada mereka dan mereka mengetahui nikmat apa saja yang akan mereka dapatkan. Oh, sudah diberi janji sama Allah.
Wa innama hasala laha dzalika bisaiha. Nikmat-nikmat di akhirat nanti di surganya Allah itu dia dapatkan karena usahanya di dunia. Jadi dunia ini memang ladang kita beramal Bapak Ibu, bersabar. Ngunduhi mungkin tengah akhirat. Makanya jangan kadang-kadang gini Pak, kita tuh pengen ngunduhi amal soleh malah teng donya. Nggih mboten. Aku sholat wis suwe iki ndi kok aku urip jek sengsara ya. Ngunduhi mengke tengah akhirat to Pak. Donya niku menggen tempat kita beramal saleh, bukan tempat kita ngunduh, meskipun orang yang bertakwa itu akan diberi kemudahan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat berikutnya lisa'yiha radiyah. Lah lisa'yiha radiyah ya tadi karena usahanya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad radiyat amalaha. Allah pun meridhoi amal-amalnya. Yang Allah ridhoi adalah amal saleh, nggih, salat, pengajian, nggih, jenengan nyambet damel karena Allah, nggih, silaturahmi, nggih, seluruh amal soleh yang diajarkan Nabi itulah amal-amal yang diridhoi Allah. Sedangkan amal-amal kemaksiatan adalah amal-amal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mula punika Bapak Ibu laras-laras monggo dipun katai amal-amal ingkang dipun ridani Gusti Allah. Lisa'yiha radiyah. Lisa'yiha alladzi qaddamathu fid dunya min a'mali shalihah wal ihsan ila ibadillah. Ada dua nggih, amal yang diridhoi Allah. Yang pertama tentu hubungannya amal kalih Gusti Allah atau hablum minallahnya ini sering disebutkan. Ya kayak salat, puasa, haji, umroh itu kan amal untuk Allah. Ada al-ihsan ila ibadillah, amal yang diridhoi Allah, perbuatan baik kita kepada hamba-hamba Allah yang lain, kepada tetangga, kakak, adik, ibu kita, bapak kita, tetangga kita, orang-orang itu kita berbuat baik sebisa mungkin. Monggo Bapak Ibu kita berbuat baik sama orang. Kata Nabi, faktor yang paling utama memasukkan seorang muslim ke dalam surga adalah akhlakul karimah. Kata Nabi, faktor yang paling utama memasukkan seorang muslim ke dalam surga adalah akhlak karimah. Buatan sing kuwatah napa niku. Kita kathah ibadah menawi mboten akhlakul karimah ini cacat Bapak Ibu. Makanya akhlakul karimah dipun jagiler ucapannya, berbuat baik kepada setiap orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun kalimat radiyah id wajadat thawabahu muddakharan mudha'afan, karena amal yang diridhoi Allah itu Allah lipat gandakan perbuatan baiknya dengan ganjaran yang banyak pula, yang berlipat ganda pula gitu. Fi jannatin aliyah. Ayat berikutnya fi jannatin aliyah. Jannah itu artinya surga. Jannah itu secara bahasa juga berarti kebun, taman-taman. Makanya jannatin, taman-taman yang tinggi. Kemudian dijadikan istilah memang nama untuk tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Karena biasanya kita itu kalau masuk taman kan bahagia Bapak Ibu. Dengan taman Paku Joyo, di situ kan banyak permainan, banyak bersenang-senang. Maka di surga itu bahasa kita, jannah bahasa Arabnya, bahasa Allah. Jannah, taman-taman yang penuh dengan kenikmatan, aliyah yang tinggi. Karena memang jannah itu di tempat yang tinggi. Wadzalika annaha fi jannah jami'atun li anwa'in na'im kullaha. Disebut jannah karena apa? Jami'atun li anwa'in na'im, mencakup seluruh berbagai macam kenikmatan kullaha.
semuanya. Jadi kesenangan-kesenangan, kenikmatan-kenikmatan itu semuanya ada di surga Bapak Ibu. Masya Allah. Dan dengan pengen ngopo mawon yang seneng-seneng niku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini janjinya Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Aliyah artinya adalah fi mahalliha wa manaziliha, di tempatnya. Sesuatu yang tinggi itu kan mulia Bapak Ibu. Sesuatu yang tinggi itu mulia, ditinggikan sama Allah Subhanahu wa taala. Fi a'la illiyin, di jannah yang paling tinggi, yang tinggi. Laha ghurafun wa man fawqal ghuraf ghurafun mabniyah. Dan nanti surga itu bertingkat-tingkat. Di atas kamar, di atas tingkat ada tingkatan lagi. Begitu. Dan di dalam hadis Nabi memang surga itu bertingkat-tingkat. Jannah itu bertingkat-tingkat Bapak Ibu. Tentu sesuai dengan amal perbuatan kita masing-masing. Dan itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah sering menyampaikan, yang hadir pada kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu jenengan akan hadir, saya yakin ketakwaannya bertingkat-tingkat. Nggih mboten Bapak Ibu. Kalau jenengan sami tidak sama dalam ketaatan. Enten sing leres semangat. Ada yang nyopon dari mangomah. Enggak ada juga mungkin. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, fastabiqul khairat. Kita diperintahkan untuk berlomba-lomba. Belum tentu yang ngomong di muka ini ingkang matur, yang berbicara di depan ini lebih tinggi daripada panjenengan. Bisa jadi jenengan lebih ikhlas, lebih serius, lebih semangat untuk bertakwa kepada Allah. Maka kesempatan untuk lebih tinggi nanti di jannah itu masih besar Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan begini, kayak kebanyakan ada sebagian orang aku nang surga paling rendah ya ora apa-apa lah. Jenengan ngertos Pak, surga yang paling rendah untuk siapa Bapak Ibu? Surga yang paling rendah kagem sinten? Jahanamiyun bahasa Nabi. Kalau bahasa Nabi itu jahanamiyun. Surga yang paling rendah itu untuk mantan-mantan penghuni neraka jahanam. Masya Allah. Yang ada keimanannya kepada Allah. Dalam hadis yang panjang, nanti insya Allah kalau kita bahas hadis tentang masalah al-imanu biyaumil akhir, disebutkan di dalam kitab Bukhari dan Muslim. Saya membahas kitab Al-Lu'lu' wal Marjan di muter. Itu sudah sampai di pembahasan penghuni neraka yang paling bawah, penghuni surga yang paling bawah. Kalau orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, menurut akidah Islam itu khalidina finnar, kekal dalam neraka, tidak mungkin masuk surga Bapak Ibu. Gitu kan. Jadi orang yang kufur kepada Allah, orang yang menyekutukan Allah, tidak mungkin masuk surga. Abadan masuk neraka, abadan selama-lamanya masuk neraka. Wa'iyadzubillah. Tapi orang muslim, orang yang punya keimanan kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah, mati dalam keadaan mentauhidkan Allah, akan dimasukkan Allah ke dalam jannah. Tetapi Bapak Ibu, orang muslim itu kan juga ada yang berbuat dosa Bapak Ibu. Orang muslim itu juga ada yang berbuat jahat ternyata Bapak Ibu. Kadang-kadang sing koruptor yang Islam kadang-kadang Bapak. Yu haji barang koruptor. Nah, koruptor itu menyengsarakan banyak orang Pak. Harusnya dana itu bisa untuk mensejahterakan banyak orang, dipangan sak keluargane tok Bapak Ibu.
Ini kan menyengsarakan banyak masyarakat. Apalagi kok sing dikorupsi bansos gitu. Bantuan sosial. Nah, itu kudune kok rakyat kecil loh, malah tinggi foya-foya, tinggi tumbas Robicon, tumbas mobil mewah. Ya jelas. Misalkan Pak, ini kalau ada orang begitu jahatnya langsung masuk surga, jadi ridho mboten Pak? Penak amen Pak, penak amen. Begitulah memang, bahwa orang yang jahat nanti itu orang Islam masuk neraka, disiksa sama Allah, tapi keimanannya akan menjadikan dia masuk surga setelah mendapatkan banyak siksanya Allah. Tentu Allah yang paling tahu Bapak Ibu, siapa yang disiksa, siapa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang paling tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang-orang yang tadi banyak maksiatnya, yang dosanya lebih banyak daripada ketakwaannya, itu diadab oleh Allah. Dan surga yang paling rendah itu disebutkan dalam hadis tersebut, yang luasnya 10 kali luas dunia dan langit dan bumi. Sampai hadis ini disebutkan gimana? Saya ceritakan hadisnya Bapak Ibu. Hadis itu ketika Jahannamiyun tadi itu, mantan penghuni neraka Jahannam Pak, penghuni neraka itu sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan azab yang mengerikan, gosong. Kemudian dimasukkan ke sungai hayat, Naharul Hayah kalau dalam hadis itu, Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Sehingga kemudian dia tumbuh seperti tumbuhnya biji-bijian itu lagi, kuning melengkung itu lagi, kayak jenengan menawi ningali napa Pak, tokolan itu lagi. Nah, ning dung ngeten iki. Kata Rasulullah mengibaratkan seperti itu. Jadi awalnya entek, kemudian tumbuh lagi. Lah setelah itu Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga. Orang tadi jalan mau masuk surga, di dalam pikirannya surga sudah penuh Bapak Ibu. Dia orang hamba tadi matur karena Gusti Allah, ya Allah, apakah surga tidak penuh ya Allah? Surga kayaknya udah kebak ya Allah gitu. Apa kata Allah? Masuklah kamu ke dalam surga. Dia mau jalan lagi masuk surga, kepikiran lagi sama dia mengira bahwa surga sudah penuh. Ya Allah, surga sudah penuh ya Allah. Allah berfirman lagi, masuk kamu ke dalam, sampai 3 kali Pak. Karena orang ini nggak pede mau masuk surga Bapak Ibu. Saking wis suwe nang neraka Bapak Ibu. Wa yadzubillah, semoga bukan kita Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya yang ketiga kalinya, masuklah kamu ke dalam surga, yang surga itu yang kamu masuk itu luasnya bumi, langit dan bumi 10 kali lipatnya. Akhirnya si hamba tadi itu mengatakan, ya Allah, apakah engkau hendak menghinakan aku? Ini bahasa mosok wong kaya aku ya pantes mlebu surga ya Allah, begitu nggih. Masih dereng percaya Bapak Ibu. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga, yang surga paling bawah tadi itu luasnya langit dan bumi 10 kali lipat Bapak Ibu. Masya Allah. Niku yang paling ngisor Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekali lagi kita harus nyari yang beramal soleh, fastabiqul khairat, itu untuk mencari jannah yang tinggi, jannah aliyah, jannah yang tinggi. Gitu Bapak Ibu nggih. Dan jaga keimanannya. Makanya para khotib Bapak Ibu itu kalau Jumatan atau setiap kita khutbah, mesti saya juga memulai dengan kalimat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu sunnah Nabi Muhammad itu kalau setiap ceramah, setiap khutbah, beliau pasti menyampaikan ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebaik-baik takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam kondisi muslim. Niku karena
Kalau sudah kufur Pak, ngapunten murtad ngeten, wa iyadzubillah khalidina finnar, ora selamat nggih teng akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya la tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u, di sana kamu tidak mendengar fiha laghiyah, perkataan yang tidak berguna. La tasma'u fiha ay jannah, atau di surga, di jannah nanti jenengan tidak akan mendengarkan kalimat-kalimat laghiyah, ay kalimatul laghun wa batil, kalimat-kalimat yang sia-sia dan batil. Kadang Pak, teng donya kuwi sing mboten penak niku menawi mirengke perkataan-perkataan sing mboten nyenengke kok. Nggih mboten. Kan sering sekali kita itu jane semare ra bahagia niku mirengke omongane wong Pak. Dinyek wong itu enggak ada di jannah. Di surga itu ucapannya baik-baik semuanya. Sebagian ulama Bapak Ibu, makanya ahlu surga itu adalah orang-orang yang menjaga lisannya. Sampai Nabi mengatakan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka itu 2 lubang Pak, lubang mulut dan lubang kemaluan. Maka kata Nabi, barang siapa yang bisa menjamin 2 itu, aku jamin baginya surga, kata Rasulullah. Jadi bagi barang siapa yang bisa menjamin lisannya dan menjamin kemaluannya tidak berzina, lisannya dijaga tidak nyakiti orang lain, Allah jamin baginya surga. Monggo Pak latihan rumiyin teng donya Bapak Ibu. Jangan sampai ada orang tersakiti hatinya dengan ucapan kita. Sehingga nanti di jannah itu memang ketemu orang-orang baik. Ngapunten nggih. Ini kalau bayangan kita saja nggih. Sampai ada istilah, ini ada seorang dai nggih. Kalau nggak salah saya pernah mendengarkan di Ustaz Das Al-Latif itu nggih. Kalau di surga itu ada orang-orang yang omongannya itu nggak penak, itu marah-marahi, bikin surga ra penak Pak. Jannah wis penak-penak, klebon wong sing ngomongane ora penak Pak. Niku kan marahi mboten nikmat Bapak Ibu. Dan memang tidak ada Pak nanti di jannah orang-orang yang ngomongannya tidak bagus. Mumpul-mumpul ini Bapak Ibu dijaga bener lisannya. Di dunia ini juga jangan sampai sekali ngomong melorok ke hati tenan Bapak Ibu. Letup gitu. Jadi kita menawi matur niku orang yang mendengarkan itu senang. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman, percaya kepada Allah dan percaya kepada hari akhir, maka berkatalah baik atau diam. Makanya betul cakap matur sing sae mendel mawon. Pas marah, biasanya kalau kita marah itulah saat kita akan mengucapkan banyak kalimat yang tidak bagus. Makanya sunnahnya kalau marah diken mendel mawon. Jadi kan pas marah ya sunnah. Mbok tepak kowe meneng wae. Kemana aku ngomong kowe ora ati Pak. Gitu. Aku tak meneng wae sih. Cek aku tokno sak jam sih. Kowe wis reda tak ngomong Pak. Gitu. Biasanya kula nggih kalih bojo kula ngeten Pak. Malah curhat kowe Bang. Mboten. Yen pas nek masalah kula mendel mawon. Sik iya tak meneng sih. Kowe yen wis namung kita ngobrol to ngeten. Namanya hidup berumah tangga itu pasti punya masalah Bapak Ibu. Nah, akhirnya nanti kalau pas ngobrol enak. Pilih pripun saya ini pripun yang ini. Nah, akhirnya enak. Tapi kalau pas marah ngomong itu pasti nang ngendi-ngendi Bapak Ibu. Misuh-misuh, muring-muring Pak. Nah, karena akalnya tidak komplit. Orang itu Bu, Pak, tiang niko akalnya mboten komplit di saat 2 hal. Pertama bangun tidur atau lapar.
Orang yang lapar bangun tidur, yang kedua ketika marah. Orang itu kalau kelaparan itu ngomongin mboten nalari serah pati mlaku, Bang. Yang kedua kalau marah, orang kalau marah itu nalarnya nggak bagus. Bapak Ibu yang dimakan, makanya kalau dalam fikih, Pak, dalam fikih seorang qadhi, seorang hakim itu kalau dalam Islam ya, itu tidak boleh menghukumi wahwa ghadban, sedang dia dalam kondisi marah. Jadi kalau hakim menghukumi marah itu hukumnya tidak sah, Bapak Ibu, dalam Islam. Misalkan marah-marah sama terdakwanya, kamu itu saya hukum kamu hukum mati, Bang. Itu kalau dalam Islam tidak sah hukumnya. Si terdakwa boleh nuntut, Pak ngapunten jenengan baru marah, hukum jenengan tidak sah, begitu. Kalau dalam Islam Bapak ya. Karena apa? Orang hakim yang marah itu hukumnya tidak akan adil. Hakim itu menghukumi yang adil ketika dia tenang. Dia mendengarkan pihak pengadu, mendengarkan bukti-bukti, baru dia putuskan dengan keputusan yang tepat. Begitu. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi la tasma'u fiha laghiyah. Laghiyah itu fadlan 'anil kalamil muharram. Kita dimuliakan di akhirat, di jannahnya itu dari perkataan yang haram. Makanya usahakan sekali lagi jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang haram. Miso-miso, muni-muni, itu Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkannya. Falyakul khairan aw liyasmut. Bal kalamuhum kalamun hasan. Perkataan ahlu surga itu perkataan yang baik-baik. Mustamilun ala dzikrillahi ta'ala, mencakup ucapan zikir kepada Allah. Banyak ahlu surga nanti yang berzikir kepada Allah. Ya niki juga latihan. Teng donya niku kathah zikir, subhanallah, alhamdulillah, asal nikmat alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wa 'alal adabil mustahsinah bainal muta'asyirin. Nanti di surga itu Pak, ahlu surga itu adalah orang-orang yang adabnya baik-baik. Itu kan menyenangkan sekali nggih. Bu, Pak, jenengan gadah tonggo sing adabe sae kan nyenengke Pak. Mari betah nggih mboten. Tonggo kok apik men. Budi kula nyemlo mbok nggih. Monggo Pak, mboten napa-napa. Sak ayat-ayate nyen cebrol kabeh. Mboten nggih. Artinya adabnya bagus. Suka membantu, matore sae, tidak pernah menggunjing, tidak mau tahu urusan tetangganya, mboten nguping-nguping Bapak Ibu. Bahkan menutupi aib tetangganya. Yuk ngertos mboten tanggane jenengan niku mboten ngertos iki kula imanan lho, aku ngadohi ngerti ya, jane nggih ngerti, tapi dia ngatakan aku nggak tahu, ngapunten mboten ngertos mboten urusan kula. Menawi elek mugi-mugi didamel saya kali Gusti Allah, menawi sae kok terus di elek-elek ngene niku bahaya Bu, ngeten. Masya Allah, okay? Setiap kita kalau mampu menutupi kekurangan saudara kita, itu Masya Allah, saya kok pendidik. Fiha ainun jariyah, di dalam surga itu ada mata air yang mengalir. Ini simbol apa Pak Bu? Termasuk juga dalam tafsirnya itu nyata. Tapi air yang mengalir itu simbol kedamaian. Makanya banyak orang suga-suga nih, gue omah jerone nek air yang mengalir lagi, kerucuk yang tenang, gitu. Kayak taman, kayak kolam ini, karena memang tenang kalau dengar air mengalir itu tenang. Di jannah itu tempatnya begitu indah, Bapak Ibu. Ini simbol keindahan, Masya Allah. Yang bangun sih Allah, arsiteknya Gusti Allah, yang bangun malaikat. Allah yang bangun. Oh, bayangkan Pak, kalau yang Allah jadi arsiteknya indah sekali Bapak Ibu. Bukan sah bangun tiambak, mungkin saya bangun Gusti Allah. Fiha sururum marfu'ah, di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan. Wa aqwabu mawdu'ah, dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya. Lagi-lagi ini gambaran Bapak Ibu bagaimana kenikmatan
jannah Allah Subhanahu wa taala. Wa namaliku masfufah, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Niki menawi enten bantal-bantal kan indah Pak nggih. Pengajian tambah betah Pak nggih. Tapi Pak jadi diparingi bantal-bantal apik nika Pak nggih. Niku biar kan masyaallah. Turu Pak. Sari mungkin jenengan. Niku saking ngobrol kalih. Wah, enak nika Pak. Wazarabiyu mabthusah, dan permadani yang terhampar. Masya Allah, indahnya jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak ibu yang dimuliakan Allah, monggo kita bermujahadah, bersungguh-sungguh agar Allah memberikan janjinya ini kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Monggo dipun pantesaken rumiyin akhlak, akidah, ibadah kula panjenengan sami, semoga kita memang benar-benar pantas untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki janji Allah Bapak Ibu, jelas dalilnya dari Quranul Karim. Kita yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Wonten lepatipun yen pangapunten kula cekapi sekali lagi mugi-mugi punika dados motivasi kita beramal shalih untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sabar Bapak terhadap dunia ini di tahun 1446 Hijriah, tahun baru Hijriah, kita harus optimis. Harus optimis, semangat, tidak boleh menyerah dan tidak boleh putus asa. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.